Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Fitria Soliah dari kelas 3B. Di sini saya selaku host tas buku kali ini bersama rekan saya Kakak Dini Alfi dari LPM Generasi ke-8. Dan di sini Kakak Dini akan menjelaskan isi dari novel yang berjudul Stay by My Side. Kak Dini, silahkan dijelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang novel Stay by My Side. Di sini terdapat tokoh utama yang bernama Florence atau biasa disebut dengan Flo. Dia adalah salah satu dokter di salah satu rumah sakit. Dia memiliki kesempurnaan yang nyaris sempurna. Dia cantik dan dia kaya. Akan tetapi dia tidak merasa kebahagiaan itu sama sekali. Bahkan dia merasakan bahwa dunia ini tidak adil. Identitas buku, judul buku Stay by My Side, pengarang Alvin Davsy, tebal buku 243 halaman, penerbit Media Presindo, desain sampul Sugeng, terbit pertama tahun 2013. Tentang penulis, Stay by My Side adalah karya kedua Alvin Davsy setelah karya pertamanya, Love Make You Stop. Bagi cewek kelahiran 12 Oktober 1997 ini, menulis adalah passion di sela-sela kesibukannya yang kini duduk di bangku SMA. Prolog. Hidup ini ironis, kesempurnaan telah kuraih, namun penopang hidupku malah hilang. Yang tersisa hanyalah kesempurnaan yang tak berarti. Tahukah engkau seberapa dalam kebencianku terhadap diriku sendiri? Kebencian yang selalu membuatku ingin lari dan hidup dalam bayang orang lain. Hanya tangis bersalah yang kini mengiringi tiap derap langkahku. Niscaya kau membenciku, akan kuterima itu lantaran aku juga membenci diriku sendiri. Maafkan aku yang benar-benar bodoh telah membuang lentera satu-satunya dalam hidupku dengan sia-sia. Kini yang tersisa hanyalah bayangan dalam kegelapan yang kupikir dapat mengembalikanmu. 1. Dr. Florence, siapa yang tak kenal mereka? Dokter muda yang cantik dengan 2 gelar di depan namanya itu. Tentu hampir seluruh lapisan masyarakat kota metropolitan Jakarta mengenalnya. Namanya baru saja melejit bulan lalu, ketika ia dan tim dokter di rumah sakit tempatnya bekerja berhasil melakukan operasi pada orang penderita kanker sel darah putih. Florence bisa dipanggil Flo, cocok menjadi ikon kesempurnaan wanita berusia 29 tahun. Ia sudah menjadi dokter, tak hanya pintar, dia juga memiliki fisik yang nyaris sempurna. Soal materi dan cinta tentu tidak bisa diragukan. Apartemen dan mobil mewah serta tabungan berisi 9 digit nyaris penuh yang telah ia miliki. Cinta tentu bukan masalah karena Flo bisa membuat hampir semua laki-laki bertekuk lutut padanya. Tetapi dengan semuanya yang dia miliki, dia tetap tidak merasakan keadilan dalam hidup. Waktu itu, aku merasakan kepalaku mulai sempoyongan akibat terlalu banyak minum vodka dan menghisap ganja. Flo ini memiliki hobi untuk berkunjung ke klub demi menenangkan pikiran yang dianggap ketidakadilan dalam hidup. Datanglah seorang laki-laki di klub pada malam itu dan menahan tubuh Flo yang hampir jatuh akibat keseimbangan dan sambil membopong tubuh Flo dibawa ke lorong terdekat. Setelah itu, laki-laki itu bertanya, dengan keadaan Flo sekarang, apakah tidak terfikirkan akan berhenti melakukan hal seperti ini? Dan perlahan-lahan Flo menyadari laki-laki itu adalah Nathan, teman sekampusnya yang akhir-akhir ini cukup dekat dengannya. Akan tetapi, Flo tidak menghiraukan Nathan dan tetap menyalakan rokok di tangannya lalu menghisapnya. Dengan begitu, Nathan tetap menasihati Flo dengan memohon sangat untuk berhenti merusak tubuhnya sendiri. Sementara Nathan meyakinkan Flo segera menatap matanya, Flo untuk memohon dengan lembut agar segera menjauh dari hal seperti ini. Akhirnya, Flo luluh dengan tatapan Nathan dan menganggukkan kepalanya. Nathan menyium kening Flo dengan penuh kasih sayang, dan mulai saat itu Flo berhenti menghisap ganja, rokok, dan minuman keras. Walaupun tidak langsung menghentikan semuanya, setidaknya sudah berusaha
Dan yang terpenting sejak saat itu, Flo menjadi kekasih Nathan. Strike, seruan Rene tersebut langsung menghentikan pikiranku tentang keanangan manisku bersama Nathan. Ada sahabat Flo yang bernama Rene dan Geran dan serta Brandon. Kenalkan, ini Brandon, presiden Playboy Republik Indonesia yang memang tidak bisa hidup tanpa cewek. Emang sampai kapan sih Flo? Lo mau jomblo gini? Lo udah umur 29 tahun dan itu sama sekali bukan usia dimana lo harus berlaga kayak janda gemuk beranak 10 yang udah hopeless tentang relationship. Apa nggak ngeri jadi perawan tua gitu? Celetuk Brandon. Flo memandang Brandon dengan sebal. Semua berawal dari pertengkaranku dengan kedua orang tuaku di Surabaya. Sebenarnya masalahnya nggak begitu runyam, hanya saja perbedaan prinsip hidup. Orang tuaku lebih condong untuk menjalani hidup apa adanya, namun denganku aku selalu ingin mencoba. Mereka yang hanya pegawai bank biasa menginginkanku aku kuliah di Surabaya dengan jurusan perbankan tentunya. Namun aku menolak jujur saja. Dari kecil aku sudah membayangkan untuk menjadi dokter, namun orang tuaku menentang keras cita-citaku. Akhirnya setelah berpikir matang-matang, aku memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dan respon orang tuaku membiarkanku dengan syarat mereka tidak akan lagi menganggap aku sebagai anaknya. Akan tetapi dengan tekad yang kuat, aku pergi ke Maillard untuk melanjutkan studi dengan beasiswa yang aku dapat. Setelah 4 tahun, aku kembali ke Surabaya dengan gelar Klomet. Nama Mama malah menolakku, mengakui milik anaknya pembangkang sepertiku. Namun ternyata keberuntungan berada di pihakku. Aku mendapat beasiswa melanjutkan studi S2. Tentunya aku terima tawaran itu sebagai mahasiswa kedokteran penyakit dalam. Namun di balik itu semua, dengan tanpa adanya dukungan dari orang tua itu adalah merupakan awal kehancuranku. Aku mulai mencoba memakai narkoba, merokok, dan minum minuman keras, sampai membuat tato di bahu kiriku. Namun tak lama kemudian aku bertemu Nathan, teman sekampusku yang berasal dari Jerman. Lambat laun ia mulai mengubahku, menyuruh untuk berhenti merokok dan melakukan hal-hal negatif. Tak terlalu berhasil memang, karena terkadang aku masih melakukannya, tetapi setidaknya aku berusaha menjadi baik. Ia pernah berkata padaku bahwa ia menginginkanku menjadi seorang perempuan yang baik-baik. Namun, yang ada waktu itu aku malah marah dan mengatakan bahwa ia tidak menerima aku apa adanya. Aku dan Nathan berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun dan sangat mengejutkan pada umur 26 tahun. Nathan melamarku, padahal waktu itu aku belum berubah menjadi wanita yang diinginkannya. Namun itu menyadarkanku kalau ia mencintaiku apa adanya. Flo, will you marry me? Kata-kata Nathan tersebut masih terngiang-ngiang jelas di otakku. Tiba-tiba ia menyodorkan kotak kecil silver yang terbuka berisi cincin yang sangat cantik. Tanpa menunggu jawaban dariku, ia langsung menyamarkan cincin tersebut dari jari manisku. Aku pun menolak. Kamu nggak mau? Nathan kebingungan. Aku berpura-pura berpikir walau aku sangat menerima lamarannya. Aku asal kamu tahu, memang menang. Aku mau asal kamu harus menang dalam balapan nanti malam. Kataku jahil, aku tahu benar bahwa ia tidak bisa naik motor, tapi memang aku sengaja mengerjainya. Akhirnya dengan terpaksa ia melakukan permintaanku itu. Tapi justru balapan itu dimulai Nathan mengendarai motornya dengan laju dengan cepat yang tak lama kemudian motor yang dikendarai Nathan menabrak sebuah pohon membuat Nathan dan motor terhempas beberapa meter. Kondisi Nathan mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Seketika tubuhku membeku. Masih tidak dapat mencerna apa yang terjadi beberapa saat ambulan datang. Nathan berkata padaku di dalam ambulan bahwa ia sangat mencintaiku dan tidak akan meninggalkanku. Air mataku bercucuran. Aku takut sekali kehilangan Nathan. Sekarang kamu mau menerima lamaranku? Dengan suara lemah, aku pun hanya mengangguk dan menangis tanpa aku sadari. Ia mengambil cincin di sakunya dan menyematkan jari manisku. I love you, katanya sambil mencium tanganku.
Nathan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit, dan akulah penyebab ini semua. Aku telah menyia-nyiakan Nathan hanya demi balapan konyol. Akulah pembunuhnya. Sejak saat itu, aku berangsur-angsur berubah menjadi wanita yang diinginkan Nathan. Tapi semua itu palsu. Itu bukan diriku. Awalnya aku semua lakukan ini untuk Nathan. Aku sampai frustasi bahwa aku berpikir jika aku melakukan ini, semua Nathan akan kembali. Namun sia-sia. 2. Aku menatap salah satu tulisan di kartu yang pernah diberikan Nathan. Dulu hampir setiap hari, Nathan selalu memberiku kartu-kartu kecil berisi quote-quote yang sangat kusukai dan sekarang sangat kurindukan. Kadang ia menyelipkan desain fit yang ia buatkan untukku. Nathan sebenarnya bukan laki-laki yang masuk ke kriteriaku. Akan tetapi ketiadaannya membuat aku benci pada diriku sendiri. Jahat gak sih cewek sia-siaan cowok terbaiknya? 3. Demi Tuhan, aku ingin rasanya mencekik Marcel. Hidup-hidup, sekarang tiba-tiba saja makhluk itu menelponku dan mengatakan bahwa ia sudah berada di rumah sakit. Padahal jelas-jelas 1 jam sebelumnya aku menolak dengan keras ajakan nontonnya. Rese enggak coba. Dengan terpaksa aku keluar dari ruangan praktekku untuk menghampiri Marcel. Hei, ia menyapaku begitu aku menghampirinya di lobi rumah sakit dengan wajah yang sama sekali tidak merasa berdosa. Aku semakin emosi. Kan tadi gue udah bilang gak bisa, tanyaku sebal. Ia tersenyum sambil menaikkan sebelah alisnya. Gue tadi udah di parkiran apartemen lo, mubazir kalau gak ketemu lo. Lagian gue udah berpengalaman banget sama cewek yang sok-sok sombong. Gak bisa, padahal sebenarnya basa-basi. Aku menyipitkan mata, karena lo playboy kan. Gue udah tahu lagi busuk-busuknya lo mereka tetap menonton dengan tiket yang sudah dipesan Brandon. Pikiranku tadi tiba-tiba saja melayang pada keluargaku. Mama dan papa sedang apa ya mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Apa mereka sudah benar-benar melupakanku? Gak habis pikir. Mengapa Ma sama Papa tidak berniat untuk mengajakku kembali bersamanya? Padahal aku mengetahui di film-film sebenci apapun orang tua pada anaknya. Ingatlah, seorang ibu akan memaafkan anaknya. Dan jangan kira aku gak pernah mencoba menghubungi mereka. Hasilnya selalu nihil. Mama sama sekali gak mau bicara denganku. Selalu keras, sedangkan 2 tahun terakhir aku sudah benar-benar lost kontak dengan mereka. Aku jadi berpikir, apa benar mereka yang kusebut keluarga? Aku hanya berharap aku bisa kembali menjadi bagian dari keluargaku yang dulu. Aku melangkahkan kakiku dengan terburu-buru masuk ke apartemenku. Lift apartemenku rusak, dan itu artinya aku harus naik dengan sampai 11 lantai untuk mencapai apartemenku. Suasana pukul 11 malam. Kita agar darah cukup menakutkan lagi, apalagi dengan penerangan yang pas-pasan, yang kadang membuat kita seperti berada di film horor. Dalam aku melangkahkan kaki menuju tangga, aku mendengar ketukan kaki mengikuti langkahku. Aku tidak tahu apa itu manusia ataupun hantu. Jantungku semakin berdebar kencang. Seketika mendengar hentakan kaki dengan menaiki tangga pakai sepatu Vans. Itu orang kencang banget suaranya. Nama sudah menderu bercampur dengan perasaan hancur yang selalu kurasakan setiap ingat. Soalnya aku sama sekali nggak pernah berpikir aku akan kehilangan ingatan. Setelah apa yang aku lewati dengan semuanya, terasa nggak adil ketika aku menemukan seseorang yang membuat jiwaku kembali. Tuhan malah mengambil orang itu untuk selamanya. Sebuah tanganku rasakan mencengkeram tanganku dengan kuat, membuat menghentikan langkahku. Seketika beberapa saat, kubiarkan tangan itu mencengkeram pergelangan tanganku sebelum akhirnya berbalik badan dan menatap psikopat yang dari tadi mengutitku. Lalu aku mengembalikan badan, ternyata yang memegang erat tanganku adalah Marcel. Marcel tertawa. Kau tadi di tangga darurat ngejar lo malah lari. Ya udah, gue lari, tapi lo cepat banget sih. Akhirnya sampai sini, ujarnya Marcel dengan muka nggak bisa lainnya yang entah mengapa malah membuatku ingin menjadikan sebagai hiasan. Mau ngapain sih lo malam-malam gini? Tanya aku sebelum puas dengan orang ini
ini menggangguku. Setelah aku sampai di depan pintu apartemenku, mau masuk kamar gue diusir, tertawa. Emang gue sejahat itu ya? Biasanya baru sadar. Aku mau memukul lengannya pelan-pelan setelah Marcel dan aku masuk ke dalam apartemen. Marcel bertanya, gue kayaknya tahu kenapa kita bisa merasa saling kenal. Lo kenal Mor? Mor siapa? Mor Marcelus itu gue, cowok yang dijodohkan nyokap lo. Dulu kecil gue temenin lo. Dulu kita deket banget, inget nggak? Aku terdiam. Ternyata lo udah lupain gue ya. Aku terdiam sejenak. Sorry, gue nggak bisa ingat lo. Aku nggak tahu perasaan apa yang harus ku rasakan sekarang. Jika tidak, teman kecilku dulu, pantas saja aku merasakan sangat mengenalnya. Tapi setidaknya gue ngerasa kita pernah kenal kok. Tiba-tiba saja mereka memasang muka konyol, langsung tertawa keras. Tapi lo pernah denger istilah kalau cinta sejati itu selalu berhubungan dengan lo? Dari lo masih orok walaupun gak ketemu, kini ia berubah menjadi serius. Maksud lo aku gak mau langsung ikutan serius, nantiku ditipu lagi. Marcel menyiapkan sarapan pagi. Ada yang bilang cinta sejati itu sebenarnya sudah berhubungan dengan lo selamanya. Masih belum mengerti apa artinya cinta hati selalu bersama, walau mungkin fisiknya enggak. Dan ketika akhirnya Tuhan mempertemukanmu dengan cinta sejati lo, pertama kali lo langsung merasa kalau lo mengenalnya. Sudah lama karena sebenarnya memang hati kalian sudah bersatu dari dulu. Lo merasakan kalau lo sudah kenal baik sama dia, dan ketika menatap dia, lo merasa seperti dia adalah bagian dari dirimu yang hilang. Jadi munculnya lo ngomong kalau lo cinta sejatiku. Aku langsung memandangnya, ngarep jangan pikir gue kemakan omongan lo, dan jadi langsung jatuh cinta sama lo. Lihat saja, nanti ku selalu serius dengan perkataanku. 4. Akhir-akhir ini aku merasakan semakin dekat dengan Marcel. Marcel sepertinya tidak seburuk yang aku kira. Dia lumayan baik, kalau kadang-kadang sering pembicaraan kami selalu diwarnai dengan perbuatan yang berujung pada pertengkaran. Selain itu, kurasa aku mulai bisa mengenal karakter Marcel. Dia lucu, baik, selangkangan, jahil, seenaknya sendiri. Namun di luar itu, matanya selalu bisa membuat aku terpaku. Aku kaget mendengar teriakan Marcel, lebih dari menyadari bahwa ia menyebut namaku Nathan. Tubuhku lunglai seketika, entah mengapa pandangan mata yang tadinya ketus ini melunak. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat kusukai. Biar gue bantu lo ngelupain semua rasa sakit lo. Aku menatap kedua mata indahnya, dan aku pikir menemukan cahaya di sana. Aku teringat dengan pernyataan Marcel beberapa hari lalu, ketika ia bilang mau membantuku untuk melupakan masa laluku. Dan rasa bersalahku aku tahu bukan sekadar itu yang dimaksud, namun ia ingin menjadi kekasihku. Permasalahannya aku nggak yakin dia bisa lebih lagi karena aku sudah bersama Kira, sahabatku. Dia yang jauh sempurna darinya, yang merupakan tipe laki-laki yang kau senangi. Namun aku tidak jatuh cinta dan juga padanya, walau aku menginginkannya. Lalu haruskah aku percaya kalau Marcel bisa mengembalikan diriku yang lemah, lelaki yang sangat bertolak belakang dariku? Jawabannya kelak tidak. Namun beda lagi jika aku melihat sepasang matanya. Jika aku terkena amnesia, aku nggak yakin sama Jonathan akan bisa hilang dari pikiranku. Semua tentang Nathan sudah bermain dalam diriku dan tidak bisa dihilangkan. Terkadang aku masih belum percaya kalau nonton telah meninggalkanku. Aku dan dia dulu begitu dekat dan terpisah. Aneh rasanya ketika aku sendirian seperti ini. Aku sangat merindukannya. Bahkan setelah aku mulai menjadi perempuan yang diinginkan Nathan, aku masih menyangka kalau Nathan sudah pergi, dan itu adalah fase dimana kita benar-benar menemaniku dan terus membeli mawar ketika aku melepas cincin. Aku kalung yang telah kamu pakai sekian lama, setiap kali menyentuh jari atau lehermu, yang ternyata oleh dirimu adalah keberadaan cincin dan kalung itu. Setelah beberapa tahun, Flo memiliki kisah yang sangat rumit. Yang pertama, dia ditinggalkan oleh seseorang yang serius padanya
dengan mati konyol yang melakukan balapan tersebut. Yang kedua, dia ditinggalkan oleh orang tuanya yang nyaris 2 tahun dia lost contact. Ternyata tiba-tiba dia berkunjung ke rumah lamanya. Dia mendapatkan kabar dari tetangganya bahwa orang tuanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Dan yang ketiga, dia memiliki sahabat yang bernama Marcel yang sangat mencintainya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, dia di PHP atau diberi harapan palsu oleh Marcel karena Marcel meninggalkannya dengan satu alasan, yaitu Marcel memiliki penyakit leukemia yang Marcel tidak ingin meninggalkan Flo dengan keadaan sakit dan mati. Dengan begitu, Marcel meninggalkan Flo dan Flo merasakan kehancuran dunia ini walaupun dengan embel-embel kesempurnaannya. Dengan berbagai lika-liku kehidupan Flo, dengan begitu pahitnya alur kehidupan Flo, Flo masih beruntung memiliki sahabat yang bernama Brandon. Brandon adalah seorang sahabat Flo yang selalu menyemangati Flo dikala dia sedih, terkena masalah, dan selalu menghibur Flo. Dengan keputusasaan Flo selalu menangis setiap hari. Akan tetapi selalu ada Brandon di sampingnya dan selalu membuat bahagia. Dan Brandonlah satu-satunya yang menghibur dan penyemangat Flo di segala kondisi alur kehidupan Flo yang sekarang. Nah, tadi kan sudah selesai menjelaskan mengenai isi buku. Apa sih kelebihan dan kekurangan novel ini menurut Kak Juni? Oke, dari novel yang sudah saya jelaskan, kelebihan dari novel ini yaitu sangat menarik untuk dibaca dalam kalangan remaja karena novel ini menjelaskan bahwa jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang telah serius pada kita. Jadi, novel ini sangat dianjurkan untuk dibaca para remaja. Dan untuk kekurangannya, novel ini memiliki alur cerita yang maju dan mundur. Dengan begitu, pembaca harus fokus agar mengetahui isi dari penulis yang akan disampaikan. Sekilas seperti itu kelebihan dan kekurangan yang menurut saya yang dapat saya pahami. Sekian bedah buku kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Dan Jangan lupa